sangat kesulitan. Aku pribadi sangat sulit karena aku tuh tahu diri ya, karena aku tuh susah banget untuk belajar satu bahasa gitu. Terus di sini bahasa Jawa yang teman-teman itu pada medok-medok banget. Pemirsa setia iTalk, ini adalah sebuah ajakan dari kami, tim iTalk, untuk movie date bersama dengan Anda dan keluarga tanggal 1 Agustus 2024 tahun ini. Yes. Bersama dengan para pemeran dari Sakratul Maut, Indah Permatasari, Claresta Taufan, Mariam Supraba. Welcome to our studio. Terima kasih sudah diundang. Andai kan tadi dibocorin ya sepanjang pemutaran trailer filmnya gue begini. Adegan terakhir. Karena biasanya kalau trailer horor bagian buntut terakhir tuh kan pasti adegan paling menegangkannya dikeluarin tuh. Ya, dari suaranya aja kayaknya gue udah siap-siap untuk jump scare gitu. Oke, let's talk about the movie. Boleh Indah, Claresta dan juga Mariam cerita karakternya seperti apa yang diperankan oleh masing-masing. Baik, dari aku ya. Aku berperan sebagai Retno. Di sini Retno adik kedua dari dua bersaudara juga sebenarnya. Karakterku di sini dia tuh berusaha untuk menjadi payung untuk semua orang. Anak yang mengayomi dan bertanggung jawab ya. Yang nggak mau ribut satu sama lain. Ketika kakaknya lagi punya masalah, dia berusaha untuk nenangin gitu-gitu. Dan di sini juga aku tuh berusaha untuk mencari tahu kenapa sih bapak itu nggak bisa meninggal dan kenapa tiba-tiba keluarga kita itu diteror. Itu sih yang aku berusaha untuk mencari tahu semua permasalahan keluarga kita. Untuk memberikan konteks kepada pemirsa setia iTalk, istilah Sakratul Maut itu biasanya digunakan untuk menggambarkan ketika proses mau meninggal, tapi nggak susah gitu kali ya. Tak kunjung mencapai garis finish gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya? Iya, seperti itu. Dan biasanya hal itu tuh terjadi karena mungkin orang yang punya ilmu, yang nggak bisa lepas dari itu, atau misalnya ya seperti Pak Wiryo, dia punya kodam, sehingga kodamnya inilah yang harus dikeluarkan pagi, siang, dulu. sore, malam, kayaknya hari-hari kita sekarang diwanti dengan kodam. Iya, bener banget. Padahal itu tidak disengaja sih. Oh gitu, Iya. di cerita ini? Ceritanya emang sebenarnya udah tahun lalu kita syuting, cuman kayak tiba-tiba aja hype-nya lagi ngomongin kodam, dan kebenaran aja, Pak Wiryo emang sebenarnya punya kodam. Oh iya? Yes. Tuh baik-baik loh yang pada suka ngecek kodam ya. Ntar kejadian Pak Wiryo, kejadian nama situ loh. Emang jadi sebenarnya kodam apa sih Indah? Seolah-olah kamu adalah seorang ahli kodam ya? Aku bertanya ya. Kenapa Based on your tiba-tiba? experience on the movie. Oke, sebenarnya kodam itu, kalau dari pengalamannya Pak Wiryo, dia ngambil ilmu lah istilahnya ya. Mungkin ngambil ilmu untuk menjadi pegangan kehidupan dia sehari-hari kali ya. Iya. Sehingga ketika dia mengalami kecelakaan, itu mengakibatkan dia tidak bisa meninggal seperti pada umumnya. Jadi sebenarnya kayak punya pegangan aja sih yang harus dikeluarkan dulu mungkin. Nggak bisa berpindah ke dunia berikutnya karena urusannya belum tuntas di sini mungkin. dengan ilmu yang dia punya gitu ya, Yes. quote unquote situasi status Sakratul Maut itu. Kalau Claresta di sini karakternya adalah? Kalau aku di film Sakratul Maut ini berperan sebagai Indah, di mana Indah ini adalah asisten rumah tangga keluarga Pak Wiryo. Asisten rumah tangga Pak Wiryo. Yang sudah bekerja sejak Indah muda sekali, jadi udah tahu tentang keluarganya Pak Wiryo, istri Pak Wiryo. Jadi ketika ada kecelakaan tersebut terjadi, yang terjadi antara Pak Wiryo dan Bu Wiryo, pastinya amat sangat berpengaruh ke Indah, karena Indah ini punya anak yang keadaan lagi sakit, gitu. Di situ digambarkan Indah itu bekerja udah semenjak lama di keluarga Pak Wiryo. Berarti dari kecil kayaknya ya lah, kamu aja masih kecil. mungkin sekitar belasan tahun. Pipi banget ya. Kan situasi di desa emang begitu ya. Kan? Biasanya kayak gitu. Oke. Sementara Mariam adalah? Saya berperan sebagai Bu Giem. Bu Giem itu istri keduanya Pak Wiryo.
Aduh, Pak Wiryo produktif sekali Banget. ya. Punya kodam, punya istri dua. Iya. Tapi dari Bu Giem dia punya anak laki-laki. Namanya Tarjo. Gitu. Oke. Itu aja. Dan teman-teman bertiga ini kan juga film ini bukanlah film horor pertama yang kalian bintangi kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Oke. Film keberapa dari masing-masing? Coba dari Indah. Indah, ini film horor keberapa? Mungkin keberapa ya? Kelima mungkin ya. Kelima? Iya. Kalau yang sudah tayang ketiga. Ketiga? Lupa. Banyak sekali, saking banyaknya. Oh iya, ini ratu horor nih. Asli lupa. Kelima apa keenam ya mungkin. Oh iya. Nah, arah pertanyaan aku adalah, jadi kalian udah nggak ada tuh kayak aku tadi gitu, Penakut. menyaksikan film trailer terus yang ada gitu, ada a sense of eeriness gitu. Udah nggak ada. Tetep sih kalau aku sih pribadi Masa? masih ngerasain kayak aduh deg-degan gitu. Oh iya. Iya. Does it get any easier melakukan pekerjaan itu, genre film horor ketika syutingnya? Mungkin mungkin kalau ketika kita nonton film rasanya seram gitu ya, tapi ketika kita yang menjalani kan kita tahu di situ ada Kru. kameramen, Oke, ada oke. lighting dan lain-lain gitu. Even emang kadang kita syuting di tempat yang beneran menyeramkan gitu, di hutan lah, di pabrik kayak di sini to be honest film rumahnya Pak Wiryo ini aslinya juga menyeramkan, vibes-nya menyeramkan ya. Yang tadi tuh ada gambarnya sekilas dari aslinya. depan tuh pendokoknya itu. Tapi karena memang kita beramai-ramai jadi ya udahlah nggak usah dirasain deh. Oke, aku juga pengen tahu ini. Oke, syuting beramai-ramai jadi nggak takut gitu. Tapi kan Anda masing-masing sebagai aktor kan harus menampilkan ada that sense of sebagai karakter sedang terlibat dalam ketakutan internal gitu ya. Berapa lama kalian butuhkan untuk bisa nge-switch gitu tombol on off? Ini gue lagi rame-rame, ada kamera, ada kru, gue nggak takut. Tapi abis itu I need to go into my character. Kalau aku pribadi mungkin karena kita udah reading kali ya, proses reading itulah yang membuat menambah imajinasi kita kali ya. Jadi sebenarnya iya dari reading itu yang mungkin kita bisa takar kayak oke di scene ini seremnya dan takutnya akan se-level mana gitu. Paling kayak gitu sih kalau aku pribadi. Atau yang Yang penting kan tahu pintu masuknya antara Clarissa dan Indah gitu, Indah dan Retno, Bu Giem dan Mbak Mei gitu. Dan kan event sebenarnya kita tahu di depan ada kamera, tapi kan kalau scene kita lagi melihat sesuatu sosok kan kita tetap harus membayangkan gitu. Jadi memang ketika lagi take menjadi karakter, kita harus menghilangkan orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Juga keterlibatan kru, tim art terutama yang menciptakan set sedemikian rupa yang bikin kita lumayan tegang-tegang ya ketika Iya sih. syuting. Itu sangat membantu sih. Putting everything together gitu ya. Jadi bukan cuman craftsmanship teman-teman aja sebagai aktor gitu ya. Perlu didukung oleh banyak sekali hal. Kita tuh udah sering sekali ya di iTalk bicara dengan aktor ketika mereka sedang menceritakan proses film. Dan masing-masing rata-rata itu menekankan pentingnya proses reading. Nah, tadi kan Indah ada kalimatnya Indah yang aku that I like. Kita jadi bisa nyetel tuh seremnya tuh kadarnya berapa banyak gitu. Nah, di reading film ini prosesnya dilakukan berapa lama? Kami reading sekitar 2 mingguan lebih. Di situ juga kita dibantu sama acting coach. Terus juga ada kodir kita juga yang menemani. Jadi kita bisa menyamakan lah ya perspektif kita mau segimana untuk scene itu atau gimana pun kelanjutannya gitu. Habis itu ya udah kita bareng-bareng juga sih sama teman-teman biar sama aja nanti biar kalau di syuting tuh tidak ada yang miss mungkin gitu. Oke. Jadi sebetulnya all the hard work itu udah dilakukan pada saat proses reading ya. Jadi pada hari H syuting itu ya udah reading tuh kayak latihan berarti ya. Latihan. Jadi kalau udah syuting udah kita lepas semuanya. Ngikutin atmosfernya aja. Jadi prepnya menjadi penting sekali gitu. Bahkan kita di first reading kita nggak buka naskah tapi diskusi karakter sama director, co-director semua, karakter Retno seperti apa, Indah seperti apa, Bu Im seperti apa semuanya. Jadi
ketika kita udah dikasih red line-nya, kita juga dikasih kebebasan sama Mas Tata untuk membangun karakter kita. Jadi nanti ketika udah di set mungkin ada pengembangan atau apa, kita udah tahu karakter kita bakal merespon seperti apa gitu. Yang penting tujuannya sama. Iya. Tujuannya sama. Jadi sebetulnya kalian sebagai seorang pemain juga diberikan kebebasan, ada diskusi gitu ya? Iya sih. Ya, senang kalian banget. kebayangnya dengan karakter ini mau diapain nih gitu. Dan itu kayaknya bagian yang fun yang ditunggu oleh seorang aktor, ya nggak sih? Iya, When itu you paling got sangat to be able to menyenangkan. project Iya. your art into the character, ya? Iya, betul sekali. Kita juga pengen tahu tadi Claresta menyebutkan di film ini ada beberapa lokasi syuting yang memang horor. Itu lokasi syutingnya filmnya di mana sih? Di Godean. Hah? Jogja. Oh. Daerah Godean. Godean? Oh, di Jogja. Ih, Cooper kita ya, nggak tahu ya. Godean, Jogja. Iya, Godean. Oh, desanya memang sudah seperti itu atau itu dibangun as a set? Sudah seperti itu. Oh, serem ya. Jalannya real, rumahnya real. Sebetulnya rumahnya mungkin serem ya, cuma lingkungannya nggak seserem itu juga sebetulnya. Oke. Justru bagus banget lagi bagus banget. pemandangannya. Jadi kalau sore Keluar waktu itu rumah, ada gunung sawah. kelihatan, terus sunsetnya orange Iya, gitu. iya. Tapi emang real rumahnya seperti itu gitu. I see. Berapa Kurang lama lebih. kalian tinggal di sana selama proses pengambilan gambar? 1 bulan. 1 bulan. Iya, Oke. sebulan ya. Bagaimana pengalaman tinggal selama 1 bulan bersama-sama gadis-gadis kota yang sebelum ini ya kan punya kehidupan masing-masing dengan kewajiban dan latar belakang cerita yang beda. Terus ini kan kayak karantina gitu, 1 bulan kalian dikumpulin di satu tempat, pluk, di Godean Jogja as the melting pot. Tinggalnya nggak di sana, cuma setnya aja. Oh, Setnya aja di sana. Tapi Kami kita emang tinggal di daerah, Jogja. tapi tempat lain. Iya. Menyenangkan banget sih kalau aku pribadi. Pengalaman syuting di Jogja itu selalu menyenangkan, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin nuansanya kali ya. Ngeliat padi-padi, udaranya masih segar, berasa syuting tapi dibayar untuk tamasya. Selalu menyenangkan sih kalau syuting di luar kota. buat aku. Colongan recharge healing. Iya, betul. Betul. Apalagi dengan di Jakarta kan yang gedung-gedung macet apa segala macam, terus dikasih set yang depan rumahnya tuh benar-benar langsung sawah, terus kalau Ada lagi bukit. bersih bukit gunungnya kelihatan gitu. Happy. Logat Jawa yang kalian mainkan Betul. di film tersebut. Karena 3 karakternya logat Jawanya tadi kita lihat dari cuplikannya kental banget ya. Kalau ramalan-ramalan kita dari cek nama sih kayaknya yang Jawa tuh cuman Indah. Nggak sih? Salah? Emang aku kelihatan Jawa nggak? Iya. Masa? Sok taunya Aku gue, bukan orang Jawa. taunya gue sebagai anak yang sekolah 5 tahun di Jawa Tengah, ya. Tapi aku bukan Jawa aslinya. Ambon. Aku Makassar, Sulawesi. Ya ampun. Kenapa? Masa sih? Paling Jawa loh kamu. Berhasil Iya. berarti ya. Heeh loh. Hah? Asik ya. Berarti Berhasil. sebenarnya yang Jawa cuma Siapa yang Mariam Jawa? sama Dan Claresta. Clares. Mama papaku orang Jawa, tapi aku lahir di Jakarta, lahir besar di Jakarta. Oh, mama papamu Jawa, Orang Jawa. tapi kamu lahir besar di Jakarta. Iya. Tapi di rumah, apakah kedua orang tua dan kamu masih menggunakan dialek logat Jawa? Enggak, Indonesia. Oke, udah Jakarta pasti kan? Karena ngomong begini aja nggak bersisa tuh aksennya. Harusnya Cuman- Indonesia. Enggak, kok Enggak. Indonesia. Tuh, cuma keluar ketika diminta dasar lapar. Kalau Mariam juga Jawa? Jawa, Sunda. Oh, Jawa, Sunda. Tapi di rumah juga nggak terbiasa berbicara Jawa kan? Enggak. Tuh kan. Berarti tapi kalian tidak kesulitan sama sekali loh untuk memerankan tokoh-tokoh Jawa ini. aku Mbok sangat Giem dan teman-temannya. Aku sangat kesulitan. Aku pribadi sangat sulit karena aku tuh tahu diri ya. Karena aku tuh susah banget untuk belajar satu bahasa gitu. Terus di sini bahasa Jawa yang teman-teman itu pada medok-medok banget. Yang ada tuh kayak bahasanya sangat bahasa Jawa lah ya, gimana ya bahasa Jawa ya? Pokoknya Jawa banget lah, bukan bahasa Indonesia yang dibedokin, bukan. Jadi itu sih PR aku di sini untuk bisa berbahasa Jawa. Semoga jangan marah ya teman-teman. Terus kamu berlatihnya berapa lama? Ya 2 minggu itu di reading. Hah? Iya. Masa cuma latihan di 2 minggu reading itu? Swear.
Kalau ini berdua kan ada latar belakangnya kayaknya Iya, dikit, iya. kecolek dikit juga langsung dapet lah gitu ya, Ada on-off-nya nyenggol-nyenggol ya. Jawanya ya. Atau enggak juga, Mariam dan Claressa juga tetap kesulitan dan merasa perlu mengasah hal itu? Kalau aku lebih ke sebenarnya kalau dapat film berbahasa Jawa udah pernah sebelumnya Jawa Tengah gitu. I see, Cuman I see. pas banget sebelum film ini bener-bener aku baru menjalankan film dengan bahasa Jawa Timur. Jawa Timur. Dimana di sini Oh. Jawanya Jawa Tengah, Jogjaan. Nah itu yang kadang aku suka, aduh tadi bahasa Jawa Timur lagi. Nah itu yang suka kadang Iya. selip-selip gitu karena beda banget sebenarnya. Iya, waktu itu juga Sama aku Mami juga. barengan sama Clares syuting di film yang sebelumnya, ya itu Jawa Timuran, terus tiba-tiba harus, duh Jogjaan ya, ntar dulu switch-nya gimana nih? Lumayan ya agak gitu kaget-kaget, lumayan. Mungkin juga karena teman-teman yang lain juga mereka udah fasih kan, dan kru mayoritas juga orang Jogja. Jawa. Mau nggak mau ke bantu bawah. ya. Iya. Setnya juga di Jogja. Iya, itu mempengaruhi ya. Iya. The vibe and the ambience itu benar-benar mempengaruhi ya. True. Kita pengen tahu juga mengenai scene yang menurut teman-teman masing-masing challenging di film ini. Belum dijawab tapi dia udah. Ada banget. Yang mana? Kalau aku pribadi ada satu scene itu tuh take-nya 3-4 hari untuk satu scene doang. Dan itu take-nya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam dengan energi yang capek banget lah. Oh, untuk memberikan konteks, durasi scene-nya berapa lama memang? Syuting 3 hari, 4 hari itu? Iya, itu karena mungkin shotnya banyak, Oke. terus tuh dia tuh moving gitu loh. Oke. Tapi satu scene Oke. memang sangat panjang dan bisa dibilang satu scene itu bisa jadi scene gore-nya kita di Sakaratul Maut. Oh. Mungkin ya. Teknis kali ya bikin Ya nama. secara teknis itu mungkin paling ribet kali ya. Oh, nggak mungkin diceritain karena akan Ya. spoiler ya? Spoiler, harus nonton. Oke. Got it. Sedikit aja. Kalau untuk Claressa, apa scene yang paling menantang? Kalau scene yang menantang kelihatan tadi di trailer yang pas lagi terakhir jalan itu, pokoknya sequel itu tuh menantang sekali karena emang panjang prosesnya. Dan sebenarnya setiap scene bersama anak, kan ini pertama kali aku dapat peran sebagai seorang ibu dan punya anak gitu. Dan keadaan anak aku tidak baik-baik saja di film ini. Nah itu bikin menguras energi dan juga menguras emosi sih sesungguhnya. Jadi lebih kayak capek hati, capek pikiran kayak, aduh anak aku. Capek hati, capek pikiran gitu ya. Duh, begini amat sih punya anak. Iya. Bugia. Kalau aku kayaknya dari awal sampai akhir berat deh. Nggak pernah tua kan ya, belum pernah tua nih. Belum pernah. Belum pernah ya. Terus tiba-tiba harus jadi usia 60-an lumayan sih PR. Oh, Bu Giem di film ini karakternya usianya 60. 60-an. Jauh ya loncatnya ya Mbak Yu. Lumayan. Tiba-tiba anaknya juga udah hampir 30 gitu kan, agak yang, oh ya anakku setua itu ya. Ya baiklah gitu. Pengalaman memerankan wanita tokoh 60-an gitu ya. Does it change your perspective into old age? Enggak kayaknya. Okay. Mungkin gini ya, aku kan dibesarkan oleh kakek nenek. Oh masa? Iya. Oh sama kayak aku. Oh, terus. Dan apa ya, tumbuh bersama mereka gitu, melihat mereka juga menua, itu jadi sesuatu yang nggak asing juga ya buat aku. Jadi malah lebih mudah untuk masuk ke karakter-karakter yang usianya segitu. Walaupun gimana sih, kita belum pernah ngalamin tua, tubuhnya kan harus gimana, kita juga bukan meniru kan, tapi bagaimana kita harus menjadi karakter itu. PR-nya itu sih. Oh, jadi sebetulnya you are the perfect actor to play the part karena sudah punya pengalaman tumbuh hidup bersama kakek nenek biar bagaimanapun ya. Iya. You play the character very well, I think. Aduh, amin, semoga ya.